gitu. Jadi kalau besok dipaparkan sama Pak Bupati ini atau apa ini dari Pemprov, Pak, kalau diingatkan. Pembahasan kami tadi kaitan dengan ide yang Komandan sampaikan terkait dengan bendera itu, bendera delegasi 20 negara. Jadi tanggapan dari Bapak Direktur Pemasaran, siap ada bendera, cuman kendala karena memang bendera itu cuma 2 set adanya. Jadi yang 1 set itu yang mau digerakkan kemarin. Terkendala siapa yang membawa ataupun menjemput bendera itu dari mana, Pak? Dari Caldera Toba ke Samosir kemudian. Ada 20 bendera. 20 yang ini Polsek biar nanti jalan ini dalam waktu 1,5 hari itu kita alihkan. Jadi nanti minta tolong supaya bisa dihimbau atau disosialisasikan kepada masyarakat sini bahwa jalan ini kita tutup dulu untuk ya kenyamanan daripada kunjungan W20. Demikian Pak, terima kasih. Konsentrasi ini di The Caldera ini kan juga ada meeting juga nih Pak selama 3-4 jam, kemudian dilanjutkan juga ada jamuan makan juga makan siang sebelum bertolak ke Samosir. Nah ini kami tentu di SDM kami juga ada keterbatasan, mereka juga konsen terkait delegasi yang sudah ada di The Caldera untuk melakukan kegiatan meeting dan juga jamuan. Nah ini kalau untuk 1 set bendera sama juga dengan tiangnya ready, karena tidak akan digunakan lagi setelah kegiatan penyambutan delegasi, jadi bisa diangkat kalau memang gitu. Nah 1 set lagi kami pakai di tenda untuk kegiatan meeting. Nah itu tadi PR-nya ya siapa yang menjemput untuk tiang bendera dan juga benderanya juga itu. Jadi bentuknya nggak terlalu gede sih Pak, jadi untuk yang upacara penyambutan sih mungkin berapa ya, maksimal 2 meter mungkin maksimal itu. 2 meter berarti kurang lebih seperti ini. Ini lah ya. Ini kan betul. 20 tapi juga berat juga. Kalau kita bawa dengan penyeberangan kapal bisa dulu. Bisa, nanti mungkin izin Pak Kapolres ada yang ngambil, kemudian dibawa aja ke pelabuhan penumpang aja. Nanti bisa diestafet dari situ ke Utajala kan. Kalau misalnya waktunya masih mencukupi karena penyambutan itu jam 9 pagi, kita masih ada acara sampai jam 13, sampai jam 1. Posisinya di Caldera atau di Caldera? Posisi di Caldera, saya tidak berani ngomong. Nah, saya tidak di Sibisa. Jadi setengah jam dari Parapat. Jadi kalau di Niagara saya nggak berani ngomong karena itu ranahnya Pemprov semua. Dari kami mungkin nanti kami akan sampaikan ke yang disuruh kita untuk melepaskan untuk bendera itu. Tapi ini izin bibitnya Bapak nanti kita tarik juga untuk kita balikkan lagi ke Caldera. Ya, jadi apa tadi? Itu Pak. itu masih kalau syaratnya ini kita estafet aja Pak kapal. Izin Pak ya, dibuka masker. Terima kasih sebelumnya, saya mohon maaf terlambat. Jadi kami kemarin sudah rapat koordinasi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan ya, dan penanaman modal. Kemudian dari hasil rapat koordinasi itu, saya punya pengalaman waktu kami di NTT dan di Bali itu menyambut G20 ya, seperti itu. Jadi momen itu akan kelihatan bahwasannya itu dari mancanegara ketika ada bendera gitu. Sama kayak kami dulu di CSPPN juga waktu ada dari pertukaran polisi Nigeria, Inggris. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ini Samosir super destinasi wisata dan Pak Presiden pernah ke sini. Kemarin habis rapat saya udah lapor Pak Kapolres. Oh bagus tuh Pak Kapolres, kamu kasih tahu Jimmy ya, Pak PLT, perintah saya.
Makanya nanti Pak Dito sampaikan ke Pak Jimmy, kepala BODT, ya supaya nanti kalau memang kita bisa dibantu di estafet, terus kemudian Pak Kabak, di mana lah posisinya kita buat, begitu supaya nanti pada saat acara tidak mengganggu dan bisa foto bersama. Ya mungkin nanti kita koordinasi dengan pihak ini pengelola. Kenapa? Bukan di sini. Nah itu, ini saya kadang-kadang hal-hal seperti ini nggak respon, nanti telepon aja Pak, panggil. Karena ini Women 20 ini gaungnya, kan benar kan? Gaungnya ini bukan gaung kita menerima tamu biasa, gitu loh. Ini negara. Makanya kami Pak besok berangkat dengan Bupati dan Dandim untuk di lapangan Benteng diberikan arahan oleh Pak Gubernur dan Pangdam dan Kapolda. Nah, makanya tadi saya sebelum berangkat sini saya laporkan, beliau perintahkan supaya Pemkab, Pak Bupati dan semua dinas termasuk dari kita supaya serius gitu loh. Bukan nanti kita menganggap ini hal seperti menyambut tamu biasa. Makanya kami sudah melakukan gladi rangkaian kemarin ya. Nah, kita nggak mau hanya asal-asal menyambut gitu. Nah, jadi untuk rundown nanti kalau di kemarin dari Dinas Pariwisata sampaikan di sini kan ada, Bapak udah dapat belum Pak Dito? Ada acara persiapan gala dinner, tematik dinner, fashion, oh sorry, 15.00 ya. Tiba, nah ini juga kemarin salah ini, dibuat di Pelabuhan Sialagan. Saya suruh revisi Ambarita gitu. Jadi kalau besok dipaparkan sama Pak Bupati ini atau apa ini dari Pemkab, Pak tolong diingatkan itu jangan salah nanti orang bingung loh ini di mana Pelabuhan Sialagan. Nah itu harus direvisi Pelabuhan Ambarita. Kemudian itu ada menabur benih ikan. Nah ini kemarin saya tanya di mana ditabur benih ikannya, kan ini kan di seputaran Pelabuhan Ambarita. Nah dari ini Kasatpol Air saya bilang ini harus dilakukan gladi juga, jangan kita nanti tiba-tiba rupanya bingung nih, kita nggak tahu nih. Nah, jadi tolong nanti juga dari Pak Kasatpol Air koordinasi, terus dari Pak Asisten minta tolong Pak, ini benih ikan apa? Tadi udah sampaikan belum? Mujair. Nah, supaya nanti translatornya atau guiding yang menjelaskan kepada Women 20 ini, ya mereka tahu, oh ini ikan apa mujair. Nah, ikan mujair itu untuk apa? Gitu. Karena di Toba ini kan terkenal ikan mas, mujair atau apa. Nah, di sini nanti bisa translatornya atau guidingnya lah yang menjelaskan kenapa sih ditabur ikan ini kan gitu, untuk apa, apakah untuk pelestarian ikan ya di Danau Toba kah, atau hanya apa kan gitu. Nanti tolong, ini harusnya Dinas Pariwisata yang aktif yang bisa nanti menjelaskan. Kemudian kalau melihat estimasi waktu di sini kan 15.00 sampai 15.30 ya, hanya setengah jam. Nah ini nanti juga tolong kami minta kepastian Pak Asisten, kemarin saya bilang sama dari Dispar, siapa yang menabur ya, apakah semuanya atau hanya perwakilan. Nah ini harus ada jelas ya. Kemudian juga terkait masalah kendaraan 6 bus katanya, jadi 6 bus ini juga harus dibuat namanya, misalnya bus pertama itu negara dari mana sampai negara mana, bus kedua negara mana sampai negara mana, supaya nanti pada saat pergeseran pergeseran dari rombongan ini nanti tetap tertib ya, jangan sampai nanti kita pada bingung-bingung karena namanya 20 negara Pak, belum tentu dia bisa bahasa Inggris atau bagaimana. Nah inilah kami kemarin juga tanyakan kepada dari 15.00 ya tiba. Nah ini juga kemarin salah ini, dibuat di Pelabuhan Sialagan. Saya suruh revisi Ambarita gitu. Jadi kalau besok dipaparkan sama
Pak Bupati ini atau apa ini dari Pemprov, Pak, kalau diingatkan itu jangan salah, nanti orang bingung loh ini di mana pelabuhan Sialagan. Nah itu harus direvisi pelabuhan Ambarita. Kemudian itu ada menabur benih ikan. Nah ini kemarin saya tanya di mana ditabur benih ikannya, kan ini kan di seputaran Pelabuhan Ambarita. Nah, dari ini Kasatpol Air saya bilang ini harus dilakukan gladi juga. Jangan kita nanti tiba-tiba rupanya bingung nih, kita nggak tahu nih. Nah, jadi tolong nanti juga dari Pak Kasatpol Air koordinasi, terus dari Pak Asisten minta tolong Pak, ini benih ikan apa? Tadi udah sampaikan belum? Mujair. Nah, supaya nanti translatornya atau guiding yang menjelaskan kepada Mendopolo ini, ya mereka tahu, oh ini ikan apa mujair. Nah ikan mujair itu untuk apa gitu, karena di Toba ini kan terkenal ikan mas, mujair atau apa. Nah di sini nanti bisa translatornya atau guidingnya lah yang menjelaskan kenapa sih ditabur ikan ini kan gitu, untuk apa, apakah untuk pelestarian ikan ya di Danau Toba kah, atau hanya apa kan begitu. Nanti tolong, ini harusnya Dinas Pariwisata yang aktif yang bisa nanti menjelaskan. Kemudian kalau melihat estimasi waktu di sini kan 15.00 sampai 15.30 ya, hanya setengah jam. Nah ini nanti juga tolong kami minta kepastian Pak Asisten, kemarin saya bilang sama dari Dispar, siapa yang menabur ya, apakah semuanya atau hanya perwakilan. Nah ini harus ada jelas ya. Kemudian juga terkait masalah kendaraan 6 bus katanya, jadi 6 bus ini juga harus dibuat namanya, misalnya bus pertama itu negara dari mana sampai negara mana, bus kedua negara mana sampai negara mana, supaya nanti pada saat pergeseran pergeseran dari rombongan ini nanti tetap tertib ya, jangan sampai nanti kita pada bingung-bingung, karena namanya 20 negara Pak, belum tentu dia bisa bahasa Inggris atau bagaimana. Nah inilah kami kemarin juga tanyakan kepada dari dinas. Kebetulan kemarin juara lomba pidato Bayangkara bahasa Inggris itu ada 2 orang tuh yang bagus tuh. Nah besok saya suruh datang ke Polres, nah dengan teman-teman dari Dinas Pariwisata, kalau bisa ini juga mereka ikut dilibatkan ya. 20 dibanding 3 Pak, kurang itu, jadi kalau minimal 5 lah, jadi bisa nanti misalnya translator kita bisa satu translator bisa 5 gitu Pak ya kan, biar puas gitu. Pasti kan mereka ini kan perlu ya kan guiding atau translatornya. Kalau mereka nanti misalnya 3 orang hanya di depan, yang belakang bingung dia ya gitu. Jadi kalau dibagi seperti itu, karena saya pernah bawa turis juga Pak dulu, jadi udah paham saya gimana mereka itu pasti akan banyak bertanya gitu, dan mereka akan cerita gitu, puas dengan duta ininya mereka ya kan. Rangkaian kegiatan ini juga kami kemarin minta tolong dijelaskan. Di sini ada 3 kategori dalam visitasi destinasi wisata Huta Sialagan. 1, storytelling, culture, heritage Huta Sialagan. Nah, di sini siapa pemandunya, siapa penanggung jawabnya? Storytelling itu terkait apa? Siapa tahu nanti perlu di situ ada alat bantu peraganya atau apa gitu loh. Itu harus disiapkan. Sama seperti kita sekarang. Kita harus ada filapan. Terus kalau misalnya ada kegiatan di sini, PLN juga harus hidup. Makanya kemarin saya udah bilang ya Pak Kabab ya, surati dan telepon. Jadi 1 hari jangan padam di sini listrik gitu. Kita punya pengalaman loh pernah padam di situ. Akhirnya repot gitu. Nah ini pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita lakukan ini juga dievaluasi dan kita harus siapkan, karena ini membawa nama baik Indonesia, bukan Samosir, bukan atau Polres Samosir gitu ya Pak ya. Kelasnya kita ini kelas internasional. Kemudian yang kedua ada acara informasi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Nah jadi juga kami belum tahu ini bagaimana program atau format ininya informasi Toba Caldera, karena kalau orang berbicara Caldera ini berbicara Toba.
berbicara Samosir. Nah, yang khas apa sih gitu loh di Samosir ini gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan ada di sini terkait batu persidangan, mungkin apa gitu. Nah, ini tolong juga nanti pemandunya atau translatornya Pak Asisten disampaikan. Saran saya mungkin Hamin berapa mereka bisa kita geladi seperti ini lagi. Jadi kita ilustrasikan nanti 20 orang misalnya bule kita anggap aja lah anggota atau siapa jalan nanti, jadi dia udah kayak hari H gitu. Jangan nanti kita nggak paham sehingga nanti pada saat ininya hari hanya wah pasti namanya ini kebetulan Ibu Gubernur yang udah pasti Pak ya, Ibu Gubernur, Ibu Bugupsu, Ibu Kapolda ya, pendampingnya, dan kebetulan istri saya juga ikut ya, diajak oleh Ibu Kapolda. Jadi maksud saya ini nanti menjadi apa kita tolong jangan juga kita abaikan siapapun yang ada dalam rombongan itu. Siapa tahu nanti perlu payung, perlu apa. Kemarin saya udah bilang ya Pak ya, siapkan, kita nggak tahu nanti cuacanya bagaimana pada saat hari H gitu. Kalau misalnya anak-anak dari pariwisata itu ada ya mungkin yang bisa membantu atau dari Polres Pak, kita siapkanlah payung nanti kayak kemarin itu kita ya di pinggir-pinggir Jalagan. Pengalaman saya kalau orang bule ini pasti mau semuanya akan turun untuk belajar tari. Nah, ini tarian apa? Ada tari somba-somba, ada tari apa, ada tari apa. Minimal ya kalau boleh juga ini harus diberitahu sebelumnya kepada LO-nya supaya nanti mereka ini mempersiapkan, sama seperti kemarin kita bawa tamu di si gali-gali ini misalnya manortor perlu disawer misalnya. Nah, mereka kita harus kasih tahu mereka gitu. Ada sawer apa gitu. Kalau dikasih dolar ya udah rezeki lah itu buat ini kan. Jadi itu yang harus ada komunikasi ya. Mohon maaf nih, jangan kita nanti. Kalau saya sih kenapa saya buat seperti ini, saya pengen nanti Pak Dito walaupun Bapak mungkin wilayahnya Toba sama dan lain-lain, saya pengen sama terbaik gitu loh. Yang paling bagus lah dalam penyambutannya gitu. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi mohon kita yang ada di sini bisa nanti menyampaikannya. Kami dari pihak Polres siap masalah pengamanan, Pak Kasalantas, Pak Kabaop ya. Saya sudah sampaikan dari mulai kendaraan penyeberangan nanti itu tolong direkayasa lalu lintas, kemudian juga parkirnya jangan sampai nanti mengganggu ketertiban umum. Kemudian juga kondisi mobilnya, AC ya, apakah perlu buah di dalam, minuman air mineral ya, itu semua harus diperhitungkan ya, termasuk juga nanti 91 pengawalnya sama nanti tim swipernya ya Pak ya. Karena kalau jam 3 sampai jam 4 di sini itu situasi bagaimana? Ada onan kah? Ada pesta kah? Ada ini. Jadi sepanjang jalur itu Pak Kabop sama Pak Kasalantas harus kita gladi, pastikan jangan sampai nanti misalnya pas anak pulang sekolah macet jadi mengganggu. Nah, itu harus di stop misalnya. Contohnya di simpang-simpang, di plotting, sehingga bersih jalurnya nanti sampai kembali ke pelabuhan ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Kabop ya sebagai operator MC-nya. Terima kasih. Kapolres, dari kita yang hadir sini ada lagi sumbangsi saran untuk kegiatan kita ini. Jadi tadi Pak, kaitan dengan estafet bendera, nanti kasih aja Pak kontak personnya ke kami, yang bisa siapa dihubungi di sana, nanti biar bisa kita koordinasikan terkait dengan penjemputan. Benderanya sama Ada saran? untuk masukkan ke pihak BPODT untuk Pas lagi orang 3 tuh gua. pengantaran bendera. Karena polwer kita yang diperapat kan di Lipacan. Itu dua kapal cepat. Jadi mau izin supaya bisa berkoordinasi dengan airport yang diperapat. Untuk mengantar kemari kan dalam waktu menit tidak sampai kemari. Oke, siap. Tapi mau izin Bentar ya, pas dari ini mungkin nggak ada jemput, pertemuan bentar. diantar ke Jelas kantor yang persiapan diperapat, W20. biar ada. Jadi mereka bisa ngantar kemari dalam waktu Oh, siap. nanti iya. Enggak dari atau kemari. Di kemarin paparannya dari Dispar juga ini kebutuhan acara di poin 6 ada konsumsi. Nah, ini juga tolong nanti Pak Asisten terkait masalah, biasanya kan ada dokter tuh
untuk ya makanan kesehatannya, foodnya kan, supaya nanti bisa ada tim medis atau tim food security. Terus karena ini masih situasi COVID, jangan lupa Pak Asisten dan kita dari Polres tim medis ya, jadi dimulai di penyambutan gerbang depan itu seperti biasa ya, ada pengecekan tensi atau kemudian juga kita menggunakan masker karena sudah ada himbauan dari Pak Presiden. Kemarin saya bilang Pak Dito sama ini, kalau bisa kerjasama dengan pihak Bapak dikasih tahu sama mereka bahwa Indonesia saat ini masih ada penyebaran COVID-19 gitu. Jadi supaya jangan mereka pikir mungkin kayak di negaranya kan udah bebas nih ya, kan gitu, nggak sama Pak. Kita nggak menyampaikan nanti salah juga kita gitu. Itu tambahan dari saya, terima kasih. Ini perlu kami sampaikan juga, mohon izin, kaitan dengan rangkaian kegiatan yang di Gutasi Alagan ini Pak. Artinya ini pihak siapa panitia acara? Dari Pemkab atau dari BPODT, Pak Asisten? Rangkaian kegiatan acara selama di Gutasi Alagan. Baik, terima kasih melalui Pak Kapolres. Pak Kapops, memang kita sejauh ini sudah berkoordinasi dengan pihak BPODT. Secara implisit itu memang kepanitiaan itu tidak ada dibentuk secara implisit, tetapi memang ini gawe kita lah, karena kita tuan rumah. Tentu saja memang harus hadir pemerintah Kabupaten Samosir, itu yang pasti. Yang kedua, kami ulangi lagi, izin Pak Kapolres, sebenarnya tadi sudah kurang lebih kita sudah berdiskusi masalah kesiapan. Secara khusus memang seperti keterlibatan Dinas Pariwisata, itu nanti guide itu ada, memang kemarin kita sudah bahas rapat koordinasi, guide itu ada 3, tapi kalau memang harus 5, kita nanti habis ini kita apakan dengan Dinas Pariwisata. Juga kami sambut itu Pak Kapolres, menjadi masukan positif. Lalu masalah snack kita di sini nanti Pak Kapolres, kita juga sudah bahas itu ala kadarnya untuk menambah, menurut penjelasan dari BPODT, mereka juga menyiapkan snack. Tapi kita juga di sini menyiapkan snack yang khas dari produk Kabupaten Samosir. Itu sudah kita diskusikan. Yang berikut juga penaburan ikan, Pak Kapolres, itu juga kita siapkan ada 35 ember dengan bibitnya plus, dan pengamanannya, pendampingan setiap ember itu ada 2 orang kita sudah siapkan, sehingga keadaan di lapangan itu memang betul-betul nanti safety. Begitu juga kami ulangi lagi masalah kebersihan lingkungan sekitar, termasuk kebersihan di kedatangan Pelabuhan Ambarita. Kita sudah libatkan lingkup untuk membersihkan eceng gondok dan tulisan ada yang kurang etik, kita sudah clearkan itu. Termasuk masalah kesiapan UMKM di souvenir ini, kita sudah libatkan Dinas Narkoperindak, sekaligus masalah legalitas produk-produk yang mau dijajakan di situ, sehingga tidak ada lagi nanti transaksi dengan bahasa yang kaku, tapi sudah ada langsung label price-nya di situ, memudahkan tamu kita itu bisa langsung cepat bertransaksi. Nah, di sini nanti Pak Kapolres izin, ada tarian singkat kurang lebih 15 menit itu dalam rundown kita, yaitu menampilkan atau menjajakan atau mengajak W20 itu ikut menari di sini, tapi penari terampil kita di depannya yang dilengkapi dengan kain ulos nanti. Udah sejauh itu kita sudah siapkan menari kurang lebih 15 menit, dan sambutan Pak Bupati dengan speak Englishnya itu sudah kita siapkan kurang lebih. Sambutan Pak Bupati itu nanti ada 5 menit.
itu sejauh itu kita sudah siapkan. Shuttle busnya juga dari pariwisata ada 5 bus sudah dipersiapkan. Tinggal nanti masukan baik itu Pak Kapolres masalah legalitas ya. Bus pertama yang mana, bus kedua ya. Nanti kita sampaikan Pak Kapolres. Kemarin kita sudah rapat krisis terakhir yang dipimpin oleh Pak Sekda. Nah, demikian tambahan, mohon izin Pak Kapolres. Tadi saya lupa. Kalau nanti acaranya di sini ya Pak ya? Di sini atau di sana ya? Tapi duduknya di sini. Nah, pihak dari pengelola nanti kita sarankan untuk ini dibersihkan, ya. Terus kita hitung kan berapa besok 120. Nah, maaf nih saya berdiri nih. Jadi kalau 150 berarti kan duduk di sini ada berapa? Itu sini berapa? Jadi makanya kemarin saya bilang Pak Asisten dengan Ibu Kabid yang mewakili kalau bisa diatur ya. Meja berarti di sini semua meja. Jangan di atas. Karena kan ini kan 150, nggak boleh nanti kita berkerumun ataupun nanti sempit-sempitan. Jadi berapalah harus kita hitung ini berapa kapasitasnya, gitu. Jadi kita atur kanan kiri, ya. Tribun enggak kan di sini Pak nanti, di sini semua. Nah, Pemkab besok, bukan besok ya nanti hari ya berapa orang, gitu. Nah, jadi diaturlah Pak. Kemarin sama Ibu Kabid saya sampaikan diaturkan, misalnya di atas ya Forkopimda atau Pak Bupati dan Kajari Kapolres dan Dim misalnya kan. Nanti di sini misalnya negara mana nih yang ini, di sini siapa, sini siapa. Makanya meja kalau bisa Pak. Kemarin saya bilang di sini dibuat meja panjang ataupun diatur ya. Satu meja di sini meja juga, kemudian taplak meja ulos Batak gitu, biar lebih ada nilai budaya Bataknya ditampilkan. Kemudian juga diatur air mineral Pak, air mineral, hand sanitizer ya, tisu, supaya nanti kalau seandainya haus adalah petugasnya juga di sini Pak Kabob. Atau siapa panitianya? Ada Walpri. Oke. Berarti nanti Walprinya di APP. Kan berarti Walprinya bertanggung jawab terhadap masing-masing ininya kan? Delegasinya kan? Gitu. Jadi kita samakan mereka nanti di mana. Jangan mereka mengganggu di sini. Ini kan meja. Walpri misalnya nanti ini Walpri negara ini di sini standby. Yang di sana standby gitu. Jadi biar tertib ya. Kemudian kalau tadi nortor terus kemudian disiapkan ulos, berarti ada meja Pak ya, meja di sini misalnya ya, ulos sortali atau topi ya. Ini kan perempuan semua nih, jadi mana yang untuk ulosnya perempuan kan mungkin beda dengan laki-laki. Nah ini harus ada dari Dispar yang mengarahkan gitu. Walaupun mereka ada nanti pendampingnya ya, nah, mungkin mereka kan nggak ngerti. Nah ini yang maksud saya yang harus kita bagi tugas. Kemudian setelah mereka nanti nari nortor ya, kan kayak marhusib itu ataupun apa itu nanti kan harus ada juga yang memandu. Iya, jadi kalau bisa sebelum menari kan Pak, saran saya Pak Asisten ditranslate aja bahasa Inggris bahwa ini tarian nanti kalau marhusib ini tentang apa, terus nanti kita mendekat, terus kemudian jauh kan gitu, bisa begini-begini gitu. Jadi ada gambaran mereka supaya bagus gitu. Waktu kemarin datang Pak Ketua MA dan rombongan, mereka bingung ini apa ya, karena nggak ada panduan gitu. Jadi kayak formalitas, jadi kelihatan bersalah-salah, nggak sama gitu. Tapi kalau udah dikasih tahu ada gambar, mereka jadi bagus. Hasilnya pun drone-nya atau fotonya bagus. Nah humas kita nanti dari mana nih? Dari orang Bapak atau tim kami? Harus ada drone. Ada ya dari kita?
drone ya idealnya dari sini Pak izin. Masa kami harus bawa dari sana gitu? Ya uangnya saya. Bukan. Apa memang pihak BPODT tidak butuh dokumen sejauh itu maksudnya? Sebenarnya mempersiapkan drone itu. Enggak, gini aja. Orang Bapak ada nggak? Kalau nggak ada kami. Saya kan enggak. Ada, cuman kan izin Pak ini kan Tulang pasukan kita. Jadi izin mensinkronkan komandan. Karena Oke. ini juga geladi Ya. yang sama, metode yang sama itu. Ya. Sama yang kita punya geladi pasukan. Ya. Jadi gimana kalau izin sekarang, gimana kalau geladinya kita pasukannya di sini aja langsung. Jadi habis dari sini langsung geladi di lokasi perjalanan. Kita kelihatan di mana? Kami ambil alih aja. Jadi nanti untuk dokumentasi nanti foto ya kamera kita sama drone ya. Nanti kita yang ini. Cuma nanti kita berbagilah. Maksud saya kan nanti biar ada untuk dokumentasinya Pemkap, ada dari BPODT ya, supaya kita buat nanti laporannya sama Pak. Gitu. Jangan nanti beda-beda, nanti pikirin loh. Nah, gak apa-apa, ini kami makanya saya tanya langsung supaya nanti ada bukti bahwa liputan dokumentasi ini rangkaian kegiatan dari mulai datang dari kapal naik ke bus sampai nanti di sini acara kembali menabur benih, ini harus ada dokumentasinya. Ya, kalau nanti itu dari tim kami siap lah ya. Oke, terus apalagi kira-kira. Nah ini untuk translate perlu juga Pak Asisten. Siapa nanti? Biasanya kan Opung Gading di sini. Udah komunikasi belum? Apakah bisa beliau atau harus didampingi dengan translator nanti? Bisa nggak? sejauh ini dengan garis Budbar sudah sudah Bisa Pak? Bisa bahasa Inggris beliau? Bisa. Oke. Bisa. Di sini ada katanya 5 orang yang pasti bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris. Oke, kalau Siap begitu ditugaskan. nanti kita geladi lah ya. Kita geladi, jangan kita nanti terima-terima oke-oke rupanya hari Ya, H. izin Pak Kapolres. Memang kita geladi nanti di sini. Oke. Nah, kita Tapi lengkap ya Pak? Ya, Ah, lengkap. Tanggal 19. 19 ya? Ya. Jam 3 sore. Tanggal 19. Oke. Di sini. Di sini aja lebih dekat. Iya, di lapangan Ambarita depan Polsek. Jadi pergeserannya nggak terlalu jauh. Tapi nanti kasih tahu anggota yang ikut ya, kalau bisa Bisa lanjut. supaya nggak macet kendaraannya, mungkin naik bus atau jalan gitu ya. Jangan nanti mobilnya semuanya parkir di sini. Nah nanti Pak Kasat Lantas ini sterilkan. Di mana parkirnya? Rencana nanti parkir bus. Iya hari H. Jadi bus sekarang ini kan para delegasi ini kan keluar dari sini, Pak. Jadi bus sudah standby di sini pada jalan ini. Makanya nanti kalau bisa ini jalan kita alihkan saja, kita tutup sementara. Dari nanti simpang gereja, jadi bus kita standby kan di luar ini. Menunggu di sini. Iya Pak, dua. Ditutup aja nih jalannya, nggak masalah ini orang ada nih jalan apa. Bisa ya, nggak mengganggu. Itu nanti dikomunikasikan ya. Kalau ada kios di depannya itu nanti tertutup busnya, itu harus di. Kalau di sini Enggak. arah ke sana aja Pak. Oke. Ke sana nggak ada bus, apa nggak ada? Oh nggak ada kios ya, aman ya. Oke. Oke. Terus. Berarti nanti kalau udah selesai langsung, berarti ada pakai HT. Ya, jadi semua anggota HT. Satu. Jadi nanti izin Pak yang untuk dari Pemkap yang mobil nanti kita adukan di Oh ya, nah, nanti di situ buat plang ya, khusus parkir misalnya untuk umum, untuk apa tamu, untuk apa diatur anggota harus ada di situ sama. Nanti dari Disub ya, minta tolong ya Pak, kita bagi tugas. Jangan lupa dengan pihak pengelola hari H nanti tidak ada masyarakat umum kayak gini Pak. Karena kan kita harus keep ini tempatnya. Ya, untuk kamar mandi udah dibahas tadi supaya tetap kan nggak kelihatan nih. Jadi kalau seandainya nanti tim LO-nya nanya kamar mandi, ada anggota kita yang sudah memberitahu ya, mengarahkan. Masalah harga tadi Pak Asisten yang Bapak bilang label, tolong ya Pak. Jadi setiap barang itu udah ada harganya. Bila perlu dolar kan gitu kan, price. Rupiah, US dollar. Rupiah and US dollar kan gitu. Apalagi rekan-rekan mungkin ada masukan?
Baik, kemudian izin saran kaitan dengan saran komandan tadi, sebelum menari ada maunya translator memberitahukan bahwa ini adalah tarian ini. Jadi saran kami komandan, kalau bisa dari Dinas Pariwisata buat leaflet aja Pak, leaflet tentang historis Sialagan, kemudian tarian apa. Jadi ada narasi singkatnya, jadi dibagi saja, dibagi kepada peserta sehingga mereka ada pengayaan pengetahuan sebelum acara ini. Termasuk layout ataupun dena lokasi Huta Sialagan, di mana tribun, di mana toilet. Jadi dalam satu leaflet itu lengkap semua. Mulai dari sejarah Huta Sialagan, tarian apa nanti ini, apa masuk tarian, bahasa Inggris semua, termasuk layout ataupun dena lokasi Huta Sialagan. Untuk pengayaan pengetahuan kepada para delegasi. Kemudian izin komandan berikutnya tadi disampaikan pendampingan 2 personil kepada yang menabur benih. Ini 2 personil dari mana Pak ya? Tugas kita dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Ya, dari Pemkab lah. Berarti pendampingan Dinas Pertanian ya, bukan dari polisi. Kami tambahkan. Ya, terima kasih, izin Pak Kapolres, Pak Asisten, izin terkait untuk tadi yang bendera mungkin bisa sesuai dengan yang disampaikan oleh rekan dari Pol R tadi ya, nanti teknisnya bisa koordinasi dengan, tolong Rian nanti nomor teleponnya dikasihkan ke Pak Kabak Ops ya. Terus terkait tadi apalagi Pak? Tadi ada izin Pak Kapolres menanyakan terkait yang akan disampaikan ketika sudah sampai di Huta Sialagan. Yang pertama terkait storytelling untuk culture dan juga storytellingnya Huta Sialagan sendiri, dan yang kedua adalah terkait tentang geopark. Jadi izin mungkin sedikit masukan Pak Asisten nanti bisa disampaikan juga kepada yang bertanggung jawab terkait ini, yang menyusun terkait untuk storytelling yang pertama yang terkait Huta Sialagan, mungkin bisa disampaikan terkait terjadinya Huta Sialagan, kemudian batu persidangan. Jadi jangan terlalu lama juga Pak Asisten, mungkin Dimas 10 menit aja sudah cukup, ataupun 5 menit kalau bisa izin. Kemudian terkait untuk geoparknya, nah kita bisa sampaikan bahwa memang Danau Toba ini secara keseluruhan merupakan bagian dari UGG, UNESCO Global Geopark. Nah dari 16 geoset yang di geopark di kawasan kaldera Danau Toba, bisa disampaikan berapa yang ada di Samosir. Nah, mungkin 4 atau 5 geoset bisa disampaikan kepada kepada delegasi yang ada di Samosir apa saja geosetnya. Mungkin seperti itu aja Pak Asisten. Terima kasih. Komplit kayaknya ya kita dengan diskusi seperti ini. Jadi untuk humas atau wartawan media nanti dari Kominfo lah Pak, biar bisa nanti diatur siapa-siapa aja. Mungkin harus ada name tag kah atau ID card. Nah, ini harus kita tertibkan juga ya, karena ini kan Women Depolo. Jadi supaya jangan ini. Nah tadi leaflet bagus ya tadi Pak Kapop ya, kelihatan udah sering kita menghadapi tamu. Jadi kalau bisa ini nanti diedit, dikirim ke kita Pak ya, lapor juga ke Pak Bupati, siapa tahu nanti ada koreksi beliau, silakan. Jadi nanti kita bisa buat ya, kita bagi sama tamu. Kayaknya lebih bagus sama Usir nanti nih Pak Dito. Tapi jangan ditiru ya. Maksudnya? Ya, petugas-petugasnya siapa aja. Jadi kalau bisa hari H itu jangan terlalu rame lah di sini ya, yang memang berkepentingan. Termasuk nanti yang ke dalam. Biasanya Pak Dito yang rame di dalam tuh belanja. Pengalaman kami nanti Pak Kabok tolong kasih tahu tim pendamping mereka supaya nanti mungkin belanjaannya mereka yang pegang atau mereka yang apa, kan orang bule kan Lampu kalau bisa agak terangkan Pak. lampu. Bukan kurang lah. Ya. Agak gelap tadi. Oke. Mungkin karena tadi pagi ya. Jadi kurang, kalau bisa agak lebih terang gitu aja. Oke. Ya.
Terus untuk musik nanti aktor-aktorannya sudah di ini kan ya, namanya sound system. Karena itu pernah storing itu waktu, jadi harus kita tunjuk juga nih operatornya siapa, harus dipandu. Ada, kalau saran kami Pak, ada dari nanti dispar satu orang di situ. Jadi untuk mengarahkan supaya jangan nanti beda-beda. Pernah kemarin di sini terlalu lama dia ngomongnya, ya. Kayak tadi kan kita mengejar waktu nih, hanya 15 menit mungkin di sini. Jadi jangan terlalu banyak bicara supaya langsung pas nari-narinya di situ yang bagus sebenarnya kan begitu. Nah dengan adanya tadi leaflet itu lebih membantu kan, jadi nggak perlu terlalu panjang nanti, tinggal langsung kalau mau nari langsung diarahkan. Itu Saya nanti sampaikan ke camat kaitan dengan hari H, supaya disampaikan ke warganya kaitan dengan rekayasa lalu lintas. Nanti buat aja surat Pak langsung Pak ya, sehingga ataupun himbauan resmi dari pemerintah kepada masyarakat kaitan dengan pelaksanaan W20 pada hari Rabu. Setidaknya jam 3 jam sebelum kegiatan, jam 12 lah, sebelum jam 12 sudah kita tutup akses ke Utasialagan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Bapak Kapolres, Bapak Asisten, Bapak Direktur Pemasaran dari BPUDT, Bapak Satpol PP, para Kasat PJU Polres Samosir. Demikianlah rapat kita siang hari ini. Untuk rencana tindak lanjut oleh masing-masing instansi akan menindaklanjuti apa yang kita bahas di siang hari ini. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 pukul 15.00 WIB, kami dari seksi pengamanan akan melakukan gelar pasukan, langsung melakukan gladi rangkaian kegiatan terkait dengan pengamanannya. Mungkin pada saat H-1 di situ kita saling sumbangsi saran kaitan dengan kesuksesan acara W20 yang ada di wilayah Kabupaten Samosir. Mungkin itu dari kami sebagai protokol. Mohon maaf jika ada tutur kata penyampaian kami yang kurang berkenan, dan semoga Tuhan selalu melindungi kita sekalian. Sebelum kami serahkan Bapak Kapolres untuk menutup kegiatan ini. 1, 2. Izin komandan, 1, 2. Izin komandan, 1, 2. Sebagai apa dia? Sebagai backdrop foto. Iya. Ada tempat. Kalau